Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Vini Cicera Namual, NPM 121142001200074, kelas B, Prodi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku, angkatan 2020. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sel eukariotik beserta fungsinya. Berikut adalah penjelasan mengenai pengertian sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki sistem endomembran. Sel tipe ini secara struktural memiliki sejumlah organel pada sitoplasmanya. Organel tersebut memiliki fungsi yang sangat khas yang berkaitan satu dengan yang lainnya dan berperan penting untuk menyokong fungsi sel. Organisme yang memiliki tipe sel ini antara lain hewan, tumbuhan, dan jamur baik multiseluler maupun uniseluler. Sel eukariotik pada tumbuhan sedikit berbeda pada hewan. Pada sel hewan, pada bagian luar sel tidak ditemukan adanya dinding sel. Sebaliknya pada tumbuhan dan jamur ditemukan adanya dinding sel. Walaupun demikian, dinding sel tumbuhan dan sel jamur secara kimiawi berbeda penyusunannya. Pada jamur didominasi oleh chitin, sedangkan pada tumbuhan selulosa. Pada tumbuhan ditemukan adanya organel kloroplas, sedangkan pada jamur dan hewan tidak ditemukan. Selain perbedaan tersebut, pada dasarnya baik sel hewan, tumbuhan, dan jamur memiliki struktur yang serupa. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi dari bagian-bagian sel eukariotik. Yang pertama yaitu membran plasma. Membran plasma tersusun dari molekul lemak dan protein. Bagian luar disebut sebagai protein perifer atau protein tepi, menyusun tepi luar dan dalam membran. Selain itu, ada protein yang menembus kedua lapisan lemak atau yang disebut sebagai protein integral. Fungsi dari membran plasma itu sangat penting untuk menjaga kehidupan sel, melindungi isi sel atau mempertahankan isi sel, mengatur keluar masuknya molekul-molekul atau bersifat semi-permeabel atau selektif permeabel. Berarti hanya zat tertentu yang dapat melewati membran. Kemudian juga berfungsi sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel, yaitu bagian sel yang berfungsi sebagai reseptor adalah glikoprotein. Kemudian rangsangan kimia, misalnya hormon, racun, listrik, mekanik. Fungsi yang kedua itu sitoplasma. Plasma sel merupakan jaringan yang berada dalam sel selain nukleoplasma atau plasma inti. Cairannya disebut sitosol. Padatannya berupa organel. Sitosol tersusun atas air, protein, asam amino, vitamin, nukleotida, asam lemak, gula, dan ion. Padatan sitoplasma terdiri dari organel yaitu ribosom, mitokondria, dan kompleks Golgi, dan mempunyai sifat fisik berubah-ubah karena mengandung protein. Dapat berubah fase sol atau cair dan fase gel atau gelatin padat, tergantung kondisi sel. Fungsi dari sitoplasma yaitu sebagai tempat penyimpanan bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel atau enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Kemudian juga terjadi pembongkaran dan penyusunan zat melalui reaksi kimia. Fungsi yang ketiga itu nukleus. Nukleus adalah organel terbesar yang berada di dalam sel, terletak di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval. Kromosom tersusun atas protein dan DNA yang berfungsi untuk menyampaikan informasi genetik dan sintesis protein. RNA berfungsi untuk sintesis protein saja. Fungsi nukleus yaitu pengendali seluruh kegiatan sel, pengatur pembelahan sel, pembawa informasi genetik DNA, serta mewariskan sifat melalui pembelahan sel. Fungsi yang keempat dari sentriol. Sentriol dapat dilihat ketika sel mengadakan pembelahan. Pada fase tertentu dalam hidupnya, sentriol memiliki silia atau flagela dan hanya ditemui pada sel hewan. Fungsi dari bagian kelima atau retikulum endoplasma. Letaknya memusat pada bagian dan sitoplasma atau endoplasma.
bahkan disebut retikulum endoplasma atau RE, hanya pada sel eukariotik. Fungsi dari yang keenam yaitu ribosom. Ribosom tersusun atas RNA, ribosom dan protein, tidak punya membran. Fungsi yang ketujuh dari kompleks Golgi. Kompleks Golgi pada sel tumbuhan disebut diktisom. Kompleks Golgi merupakan organel polimorfik tersusun atas membran berbentuk kantong pipi berupa pembuluh gelembung kecil atau bentukan seperti mangkok. Yang kedelapan, lisosom. Lisosom merupakan membran yang berbentuk kantong kecil yang berisi enzim hidrolitik atau hidrolase, disebut lisosim, yang berfungsi untuk pencernaan intrasel atau mencerna zat yang masuk ke dalam sel. Yang kesembilan yaitu mitokondria. Secara umum, mitokondria berbentuk butiran atau benang dan bersifat plastis atau mudah berubah. Yang ke-10, mikrotubulus. Pada gelendong sel berupa benang spindel yang menghubungkan dua kutub sel pada waktu pembelahan atau gerakan kromosom dari daerah ekuator ke kutub masing dikendalikan oleh mikrotubulus. Yang ke-11 yaitu mikrofilamen. Mikrofilamen merupakan benang halus, tipis, dan memanjang, mempunyai dua protein, yaitu aktin dan myosin. Banyak terdapat pada sel otot dan membentuk rangka pada sel. Yang ke-12 yaitu peroksisom. Dikandung banyak pada sel yang banyak melakukan respirasi. Contoh sel hati, ginjal, otot mengandung enzim katalase, menguraikan hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi oksigen dan air, dan berperan dalam metabolisme lemak dan fotorespirasi. Fungsi dari yang terakhir yaitu glioksisom, hanya pada sel tumbuhan, terutama pada jaringan yang mengandung lemak seperti biji-bijian berlemak, menghasilkan enzim katalase dan oksidasi yang berperan dalam proses metabolisme lemak, mengubah lemak menjadi gula, menghasilkan energi yang diperlukan untuk perkecambahan biji. Sekian penjelasan saya mengenai pengertian sel eukariotik beserta fungsinya.